teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati bersama saya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami sekolah minggu, Tuhan, jaga aktivitas kami hari ini Tuhan. Memberkati ibadah hari ini, supaya menjadi berkat buat kita Tuhan. Yesus, kasih kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, amin.
Salam adik-adik, ketemu lagi dengan Om Robi pada hari ini ya. Sebelum kita masuk firman, ya kita ibadah, kita akan dengar firman juga. Adik-adik ya, kita berdoa dulu adik-adik ya. Siapkan diri adik-adik, ya tangannya dilipat, mata ditutup, ya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa beribadah online bersama Engkau juga Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan kami Tuhan, yang mengubahkan kami, membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya, kami siap menyebut firman-Mu, katakan bersama dengan saya, amin. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati ya. Jadi tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana intip dengan Tuhan yang mendatangkan mujizat dan promosi. Ya, ada dia luar biasa ya. Ya, di sini intiman dengan Tuhan, kita percaya itu akan mendatangkan mujizat dan promosi. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan adalah bagaimana kita ketika tahu isi hati Tuhan, ya, apa yang sangat Tuhan sukai, yaitu apa? Penyembahan, ya. Karena pada saat kita masuk ke dunia baru nantinya, kita ketemu dengan Tuhan, ya, masuk dalam Yerusalem baru, ya, semua boleh lenyap. Maka cuma satu hal yang tidak pernah lenyap, yaitu apa? Penyembahan, ya. Di tahta kemuliaan Tuhan hanya ada pujian dan pengagungan untuk Tuhan saja, ya. Di situ, ya, semua dalam penyembahan itu, ya, adik-adik, ya. Maka keintiman dengan Tuhan akan turun, perkenanan Tuhan akan turun, ya, tahta Tuhan akan turun dalam kehidupan adik-adik ya. Sehingga apa yang jadi? Mujizat dan promosi itu akan terjadi. Nah, katakan amin adik-adik ya. Amin ya adik-adik ya. Itu sebabnya ya dalam perjanjian baru ya arti penyembahan itu kita sebut dengan nama proskuneo ya, salah satu artinya ya. Arti proskuneo ini adalah mencium, yang berbicara tentang bagaimana kedekatan ya. Sini ya adik-adik ya. Ya kita akan lebih lagi ya, bagaimana kedekatan dengan Tuhan itu yang Tuhan mau ya, berbicara membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang luar biasa, mujizat dan promosi akan terjadi dalam hidupmu. Kalau kita nggak taat dengan yang kelihatan aja, bagaimana dengan yang kelihatan ya? Oleh karena itu ya adik-adik ya, kita akan taat dalam Tuhan ya, kita akan lihat bagaimana seorang yang luar biasa ya. Di sini firman Tuhan ya. Kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Sudah siap adik ya? Dibuka firmannya ya adik ya. Ya, kita buka ya. Kita baca bersama-sama. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di tempat orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ya. Yang ketiga, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ayat 4, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Yang kelima, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Yang lanjut ya, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah-rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Lanjut, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Yang terakhir, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Luar biasa adik-adik ya. Di sini dalam firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 1-10 itu dikatakan perwira tersebut bukanlah seorang Yahudi ya. Dalam Lukas 7 ayat 1 itu ketika dia berada di Kapernaum ya. Kapernaum suatu tempat yang kita ketahui paling banyak mengalami suatu mujizat dan terobosan-terobosan daripada Tuhan ya. Tercatat yang di Alkitab ya. Tetapi ingat adik-adik, catat baik-baik adik-adik ya. Kapernaum juga menjadi tempat yang dikutuk oleh Tuhan. Menjadi tempat mujizat juga menjadi tempat yang dikutuk oleh Tuhan. Ini adalah gambaran buat adik-adik ya. Sekalipun banyak mujizat yang dialami, catat baik-baik adik-adik, jangan pernah lupa diri ya. Jangan pernah lupa diri ya. Kenapa? Karena seperti halnya Kapernaum diberkati Tuhan, tetapi mereka juga mengalami kutuk. Ya, itu sebabnya dibutuhkan keintiman dengan Tuhan. Katakan amin adik-adik. Amin ya. Dalam kitab Lukas itu kita ketahui ya, perwira itu punya seorang budak yang sakit keras ya. Kita lihat ya bagaimana keintiman membawa perkara yang luar biasa. Apa itu? Ya, yang pertama ya, perwira ini bukan seorang Yahudi, tetapi dekat dengan tokoh-tokoh orang Yahudi ya. Dimana dampak kedekatannya dengan tokoh-tokoh tuanya itu tersebut. Sehingga Pak, tokoh-tokoh tua ini memperjuangkan apa yang jadi permasalahan yang dihadapi perwira ini ya. Kita buka dalam Lukas 7 ayat 4 tadi ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya ya. Katanya, "Ia layak engkau tolong." Nah, di sini mereka ini adalah tokoh-tokoh orang Yahudi ya. Nah, dalam Lukas 7 ayat 5, "Sebab ia mengasihi bangsa kita." Ia adalah perwira yang mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ya, di sini sampai orang-orang tua tersebut minta tolong kepada Tuhan Yesus supaya apa? Disembuhkan ya, dibantu perwira ini ya. Nah, jadi di sini ada suatu namanya hubungan yang baik ya, atau relationship ya antara perwira dengan orang-orang tua Yahudi ya. Karena apa? Perwira ini membantu pembangunan rumah ibadat suku Yahudi ya. Salah satu bukti keintiman perwira ini sampai membangun rumah ibadat orang Yahudi ya. Contohnya tadi ya sudah tahu ini ya. Karena itu ya Tuhan inginkan ya anak-anaknya punya hubungan intim ya dengan kedekatan dengan Dia ya. Adik-adik punya masalah, punya problem hidup ya, maka ya ingat adik-adik ya, kedekatanmu dengan Tuhan ketika kau mengalami banyak suka memuji, suka menyembah ya, suka beribadah ya dengan firman Tuhan, suka membangun keintiman dengan Tuhan, maka catat baik-baik adik-adik ya, engkau pasti akan mengalami namanya mujizat. Dan yang kedua adalah apa? Promosi pun engkau akan alami. Apa yang jadi? Masalahmu akan Tuhan buat selesai ya. Dalam Lukas 7 ayat 6 tadi ya, sini langsung katakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ya, ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu. Sehingga apa? Yesus pergi bersama-sama apa? Para tua ini pergi ke rumah perwira itu. Dan apa jadi? Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan ya, "Tuhan, janganlah bersusah. Karena apa? Sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku." Ya, di sini kita lihat dalam Lukas pasal 7 ayat 6 ini ya, dampak promosi kedekatan perwira dengan para tua. Apa yang jadi? Maka Tuhan Yesus bisa pergi bersama dan datangi perwira ini ya. Betul, luar biasa ya. Jadi ya, yang kedua, doulos atau hamba ya, dan dikatakan ini hamba ini sering dikatakan dari ayat pertama sampai ke 11 tadi ya, dikatakan berkali-kali ya. Lebih ditegaskan lagi kita buka dalam ayat 7 ya. Ketika promosi datang ya, di sini respon perwira itu dia bersikap rendah hati, tidak merasa dirinya hebat ya. Banyak ya kita temukan anak-anak Tuhan sudah dapat promosi Tuhan, akhirnya menjadi dia berbuat sombong ya, dia jadi sombong, lupa diri ya. Ingat adik-adik ya, pada waktu adik-adik dapat promosi tetap rendah hati. Kenapa? Semua ini karena
Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan, adik-adik bisa dapat promosi dan mujizat. Perwira itu menunjuk kepada hamba itu sebagai bukan dulos lagi, tapi apa, sebagai pais. Ya, di sini dulos dengan pais berbeda. Ya, dulos tadi adalah sebagai hamba, tapi pais berbicara adalah boy atau anak laki-laki. Itu menunjuk adalah apa? Suatu hubungan keintiman luar biasa antara perwira dengan budak. Ya, budak tersebut bisa menyukakan hati tuannya selama ini dan bisa mendapatkan kasih dengan tuannya. Ya, anak-anak Tuhan harus tahu betul. Ya, ingat ya, adik-adik ya, standarnya Tuhan itu tidak bisa diturunkan ya. Dan adik-adik juga harus apa? Mengejar sesuai dengan standarnya Tuhan ya. Maka apa yang jadi? Tuhan akan beri perkenanannya kepada kita ya. Contoh nih paling simpel ya adik-adik ya, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Orang tua adik-adik tidak suka adik-adik bangun kesiangan ya. Ya, otomatis apa? Ya, adik-adik juga harus bangun pagi-pagi ya. Lebih baik lagi kalau misalkan apa? Sebelum orang tua bangun, ya adik-adik juga harus bangun juga ya. Ya, sehingga apa? Ya, kalau adik-adik suka bangun lebih cepat, ya orang tua akan lebih senang ya. Yang berikutnya lagi, ya orang tua misalkan tidak suka nih adik-adik malas nih. Ya, otomatis apa? Malas belajar ya adik-adik ya, malas bantu orang tua, malas ya melakukan segala sesuatu hal ya adik-adik ya. Tidak boleh ya. Jadi adik-adik apa? Ya adik-adik harus rajin, harus semangat ya mengerjakan segala sesuatu hal dalam pekerjaanmu, pelajaranmu, ya bahkan membantu orang tuamu ya. Ketika adik-adik dapat ya membantu menyenangkan orang tua, apa yang jadi? Ya otomatis ya adik-adik akan mendapatkan namanya perkenanan daripada orang tuamu. Orang tuamu senang, maka dampaknya apa? Engkau akan mengalami segala sesuatu hal yang luar biasa ya. Engkau bisa diberi hadiah sama orang tuamu, engkau akan diberikan suatu hal yang menyenangkan buat engkau ya. Ingat ya adik-adik ya, ketika juga pada hari ini engkau juga sungguh-sungguh beribadah online ya, maka apa jadi? Mujizat pasti terjadi. Ya, pelayanan malaikat Tuhan yang bekerja dengan luar biasa saat firman Tuhan disampaikan ya, sehingga apa? Terjadi penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik ya. Amin ya adik-adik ya. Ya. Pada saat firman disampaikan ya, yang lumpuh bisa berjalan ya, yang tuli ya bisa mendengar ya. Wow, luar biasa ya. Dengar firman ibadah JC ya, tiba-tiba bisa yang tuli bisa mendengar. Wow, mujizat luar biasa ya. Yang buta bisa melihat, sehingga artinya apa? Tidak ada perkara yang mustahil dalam hidupmu. Ya. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Kuncinya ketika adik-adik membangun namanya keintiman ya, atau relationship, hubungan dengan Tuhan ya. Wow ya adik-adik ya. Tanpa adik-adik bisa membangun keintiman dengan Tuhan, maka adik-adik tidak akan menikmati namanya firman itu ya dengan baik ya. Ketika adik-adik sayang ya, cinta dengan seseorang ya, bahkan adik-adik cinta dengan keluarga adik-adik ya, adik-adik ketemu dengan orang-orang yang di dalam keluargamu ya, engkau akan merasa apa? Wow, rasanya kalau sudah ketemu sehari, 2 hari, sejam, 2 jam ya, bahkan apa rasanya pingin lebih jauh lagi, pingin sama keluarga, karena keluarga adik-adik tinggalnya bersama adik-adik sangat menyenangkan adik-adik ya. Nah, tapi ketika adik-adik sudah nggak cocok dengan keluarga adik-adik, apa jadi? Baru ketemu aja, wah, baru 5 menit aja sudah rasanya seperti mau kabur saja ya. Nah, itu adik-adik ya. Jadi penting ya jaga hubungan relationship dengan Tuhan ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Ada 2 hal yang penting ya. Pertama, dari perwira ini karena ada hubungan relasi dengan para tua-tua, maka apa jadi? Ada promosi yang terjadi. Dampaknya Tuhan Yesus mulai bertindak mendatangi perwira. Kerendahan hatinya juga ya dari perwira ini, sehingga ia mendapat perkenanan dari Tuhan. Yang kedua yang kita belajar dari seorang budak ini ya, karena apa? Ada hubungan ya, mengejar perkenanan dengan perwira sebagai tuannya ya, sehingga apa? Mendapat promosi dan dipandang bukan dulos tapi sebagai pais ya. Wow, hamba ini dipandang sebagai pais, dianggap sebagai anak laki-lakinya dari perwira. Hasilnya apa? Dengan hubungan dengan tuannya, ketika budak ini sakit
hampir mati, maka apa jadi? Mujizat kesembuhan terjadi. Ya, luar biasa adik-adik ya. Hari ini promosi dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu ketika kau membangun keintimanmu dengan Tuhan. Amin ya adik-adik ya. Dan demikian firman Tuhan pada hari ini ya adik-adik ya. Sebelum kita berpisah, kita berdoa berkat dulu ya adik-adik ya. Angkat tangannya, terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa ya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau, Tuhan menyertai kau dan wajahnya dan memberkati kau, memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada saat ibadah online hari ini, dan diberkatilah engkau pada saat meninggalkan ibadah online, dan bawalah berkat-berkat yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik yang sudah terima berkatnya katakan bersama dengan saya, amin.